yang luar biasa. Oke, lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Arya Inspiratif Channel. Hari ini kami akan menyajikan materi pembelajaran matematika, yaitu materi persamaan nilai mutlak. Apa itu persamaan nilai mutlak? Nanti saksikan, pelajari. Yang paling penting sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe. Dukung kami untuk menyajikan konten-konten bermanfaat dan inspiratif berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, kita lanjutkan dengan langsung contoh soal berkaitan dengan nilai mutlak. Kita mulai soal dan pembahasan yang pertama. Mutlak X kurang 4 sama dengan 5. Kita gunakan dulu dengan definisi nilai mutlak. Yang pertama, aljabar di dalam mutlak ini kita kalikan positif. Berarti tetap X kurang 4 sama dengan 5. Karena X kurang 4 sama dengan 5 ini tadi merupakan bagian positifnya, maka langsung bisa kita kerjakan. X sama dengan negatif 4, pindah posisi ke kanan menjadi positif 4. Jadi nilai X berubah menjadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian bagian kedua yang mengandung nilai negatif, kita kalikan X kurang 4 dengan negatif atau negatif 1. X kali negatif 1 menjadi negatif X. Negatif 4 kita kalikan dengan negatif sehingga tetap berubah menjadi positif 4 sama dengan 5. Bentuk ini akan lebih mudah kalau kita ubah menjadi tetap X kurang 4 sama dengan, namun positif 5-nya kita ubah menjadi negatif 5. Nilai kedua bagian ini sama, tapi bagian bawah lebih mudah. Karena bentuk aljabar yang tetap, yang berubah hanya hasil nilai di belakangnya. Sehingga hasil akhirnya X sama dengan negatif 5 sama seperti tadi, negatif 4. Di sini menjadi positif 4. Dan X sama dengan negatif 5 tambah 4, negatif 1. Himpunan penyelesaian ini harus kita cocokkan dulu ke dalam nilai mutlak. Contoh, 9. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Betul, nilai mutlak 9 kurang 4 adalah 5. Negatif 1, kita masukkan ke X, dan negatif 4. Negatif 1, negatif 4, negatif 5. Berapa tadi mutlak negatif 5? Ya, betul. Positif 5. Jadi, himpunan penyelesaian jawaban ini adalah negatif 1 dan 9. Oke. Kalau ingin lebih yakin, maka kita bisa membuat pada garis bilangan sesuai konsep jarak pada definisi nilai mutlak di awal. Berapakah nilai X yang memenuhi jarak 5 dari 4? 4. Kita tarik ke kanan sebanyak 5 langkah, mendapatkan 4 tambah 5 menjadi 9. Dan apabila kita kali ke kiri juga 5, maka di sini mendapatkan negatif 1. Jadi benar, himpunan penyelesaian dari soal nomor 1 adalah negatif 1 dan 9. Bagaimana? Baik. Dengan langkah yang sama, kita langsung mencoba mengerjakan nilai mutlak 2X tambah 3 sama dengan 7. Pertama, kita bagi menjadi dua bagian. Bagian positif tetap 2X tambah 3 sama dengan 7. Sehingga menjadi 2X sama dengan 7. Ini positif 3 pada kiri, di kanan menjadi negatif 3. Dan 2X sama dengan 7 kurang 3, 4. X sama dengan 4 dibagi 2. X hasil akhirnya sama dengan 2. Kemudian pada bagian nilai negatif, kita kalikan 2X tambah 3 dengan negatif. Atau lebih mudah yang 7 kita ubah menjadi negatif.
Sehingga yang lebih mudah adalah 2x tambah 3 sama dengan negatif 7. Kita selesaikan. 2x sama dengan negatif 7, positif 3 di kiri menjadi negatif 3 di kanan. 2x sama dengan negatif 7, negatif 3, negatif 10. X sama dengan negatif 10 dibagi 2. Sehingga hasilnya akhirnya adalah negatif 10 dibagi 2 adalah negatif 5. Dari jawaban ini kita menentukan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5,2. Kita buktikan. 2 dikali negatif 5, negatif 10. Tambah 3, negatif 7. Negatif 7 mutlaknya sama dengan 7. Benar. Kemudian kita ambil jawaban yang kedua. X sama dengan 2. 2 dikali 2, 4. Tambah 3 sama dengan 7. Mutlak daripada 7 juga sama dengan 7. Oke, dengan pembuktian seperti ini kita yakin bahwa jawaban himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 3 sama dengan 7 adalah negatif 5 kurang 2. Oke, nanti kita lanjutkan pada contoh soal nomor 3, 4, dan selanjutnya. Terima kasih. Baik, kembali kita lanjutkan pada contoh soal dan pembahasan nomor 3. Agak berbeda dengan contoh yang tadi. Pada ruas sebelah kiri terdapat bagian lain selain nilai mutlak. Kita lihat. Mutlak X tambah 1 tambah 2X sama dengan 7. Di sini kita harus tetap melakukan langkah yang sama. Mutlak bisa bernilai positif dan negatif. Kalau mutlak di dalam kurung ini adalah X tambah 1 lebih dari sama dengan 0 atau positif, maka kita bisa mengubah menjadi X lebih dari positif 1 pada sebelah kiri ke kanan jadi negatif 1. Sehingga X lebih dari sama dengan negatif 1. Dan pada bagian negatif atau X tambah 1 kurang dari 0 syaratnya, maka X kurang dari positif 1 ke kanan jadi negatif 1. Dua hal ini syarat yang harus dipenuhi dalam jawaban kita nanti. Baik, supaya lebih paham kita lihat pada bagian yang positif, X tambah 1 di dalam soal ini tetap. Karena dikali positif. X tambah 1. Kita tambah lagi 2X. Sama dengan 7. 1X tambah 2X. Menjadi 3X. Sama dengan 7 tetap, positif 1 di sebelah kiri menjadi negatif 1 sebelah kanan. Sehingga 3x sama dengan 7 dikurang 1, 6. X sama dengan 6 dibagi 3, 2, betul. Pada bagian pertama positif mendapatkan X sama dengan 2. Kita lihat syaratnya, apakah sesuai terpenuhi? X lebih dari sama dengan negatif 1. Sedangkan ini 2. Apakah memenuhi? Ya, ini memenuhi syarat. Kita lihat pada bagian kedua atau bagian negatif. Semua aljabar di dalam mutlak ini kita kalikan dengan negatif. Sehingga menjadi negatif X. X kali negatif 1 dan positif 1 kali negatif menjadi negatif 1. Tambah 2X. Sama dengan 7. Kita lanjutkan. Negatif X tambah 2X. Berapa? Oke, negatif 3X. Negatif X tambah 2X. Positif 1X. Kita ulang. Negatif X tambah 2X. Sama halnya dengan 2X dikurang 1X. Yaitu tetap X sama dengan kurang 1 sama dengan 7. X sama dengan 7. Negatif 1 sebelah kiri menjadi positif 1 sebelah kanan. X sama dengan 8. Kita lihat pada syarat kedua yang negatif. X nilainya harus kurang dari 1.
Apakah 8 ini memenuhi kurang dari 1? Tentu saja tidak. Jadi pada jawaban 8 ini TM atau tidak memenuhi syaratnya. Jadi himpunan penyelesaiannya cuma 1, yaitu 2. Baik, ini jawaban soal nomor 3. Nanti bisa adik-adik dan teman-teman buktikan nilai 2 ini memenuhi di dalam syarat. Kita lihat. X sama dengan 2. 2 tambah 1, 3. 2 kali 2, 4. 3 ditambah 4. Oke, sama dengan 7. Ya. Dan jika kita menggunakan 8, kita lihat. 8 ditambah 1, 9. Mutlaknya tetap 9 tambah 2 kali 8 berapa? 2 kali 8 16. 9 tambah 16 25. Tidak memenuhi jawaban kita yang sama dengan 7. Baik, silahkan dicatat, dipahami dan dilatih dengan jenis soal yang sama. Oke, kembali kita lanjutkan ke contoh soal dengan bentuk persamaan mutlak atau nilai mutlak yang berbeda. Pada contoh soal nomor 4 ini, pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan atau ruas kiri dan kanan sama-sama menggunakan nilai mutlak. Ada dua cara. Cara pertama adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Cara ini sangat tepat, namun akan lebih mudah kalau kita menggunakan cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Kita lihat. Mutlak 3x tambah 4 sama dengan mutlak 2x tambah 10. Kita misalkan di sebelah kiri menjadi A dan sebelah kanan menjadi B. Sebelah kiri kita kuadratkan menjadi mutlak A kuadrat. Sebelah kanan menjadi mutlak B dikuadratkan. Secara definisi bisa kita ubah. Nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nilai mutlak B kuadrat sama dengan B kuadrat. Kemudian kita jadikan bentuk menjadi A kuadrat B menjadi negatif B kuadrat. Ruas kanan sama dengan 0. Sehingga A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0. Kita ubah dalam bentuk persamaan kuadrat yang biasa kita kerjakan menjadi A tambah B sama dengan A kurang B. A tambah B dikali A kurang B sama dengan 0. Bagaimana menerapkan bentuk seperti ini ke dalam mutlak? Kita lihat. Pada bagian pertama kita jumlahkan 3x tambah 5 dan 2x tambah 10 kita jumlahkan. Yang sama-sama x. 3x tambah 2x. Betul, 5x. 5 ditambah 10. Betul, 15. Ini pada bagian pertama yang kita jumlah. Kemudian pada bagian kedua kita kurangkan. 3x kurang 2x, 1x atau x saja. Kemudian 5 dikurang 10 negatif 5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 5x tambah 15 dikali x kurang 5 sama dengan 0. Kemudian bentuk ini kita pisahkan menjadi 2. 5x tambah 15 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Tinggal kita lanjutkan. 5x tambah 15 sama dengan 0 menjadi 5x sama dengan positif 15 ke sini menjadi negatif 15. X sama dengan negatif 15 dibagi 5. Betul, negatif 3. Kemudian pada bagian kedua atau x kurang 5 menjadi x sama dengan negatif 5 karena menjadi positif 5. Jadi himpunan penyelesaian yang kita peroleh dalam soal ini adalah negatif 3,5 dari soal nilai mutlak nomor 4. Baik, supaya lebih memahami, saya berikan satu contoh lagi yang sama dengan bentuk seperti ini. Oke, kembali kita
menjelaskan contoh yang mirip dengan soal nomor 4 tadi. Kiri dan kanan sama-sama mengandung unsur nilai mutlak atau mutlak. Contoh, mutlak 2x tambah 4 sama dengan mutlak x kurang 1. Kita gunakan definisi yang tadi, a kuadrat sama dengan b kuadrat, sehingga mendapatkan a tambah b dikali a kurang b sama dengan 0. Pada bagian pertama, kita buat penjumlahan. 2x tambah x menjadi 3x. Kemudian 4 tambah negatif 1 sama dengan positif 3. Sedangkan pada bagian kedua kita adalah pengurangan, yaitu 2x dikurang x menjadi 1x. 4 dikurang negatif 1 dikurang dan negatif menjadi positif. Jadi 4 tambah 1 positif 5. Kedua bagian ini sama-sama menjadi sama dengan 0 seperti contoh nomor 4 tadi. Baik, kita lihat menjadi 3x sama dengan positif 3, ke kanan menjadi negatif 3. X sama dengan negatif 3 dibagi 3. X sama dengan negatif 1. Ini jawaban himpunan penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua, x tambah 5 sama dengan 0 menjadi x sama dengan 0. Positif 5 ke kiri menjadi negatif 5. Jadi x sama dengan negatif 5. Dua jawaban ini memenuhi persyaratan sehingga himpunan penyelesaian jawaban nomor 5 ini adalah negatif 1, negatif 5 atau bisa juga negatif 5, negatif 1. Oke, dengan banyak berlatih mengerjakan soal tipe seperti ini, maka kita pasti akan bisa menyelesaikan dengan benar, tepat, dan cepat. Oke, kembali kita ke soal berikutnya, yaitu berkaitan dengan nilai mutlak, namun dengan bentuk berbeda. Nomor 6. Mutlak x kurang 1 tambah mutlak x kurang 4. Masing-masing nilai mutlak ini memiliki bagian positif dan bagian negatif. Bagian positif dan bagian negatif. Positif dan negatif inilah yang akan kita kombinasikan untuk mendapatkan himpunan penyelesaian yang sesuai untuk soal ini. Yang pertama, x kurang 1. Bagian positifnya tetap x kurang 1. Kemudian bagian negatifnya kita kali negatif menjadi negatif x, negatif kali negatif, positif 1. Sama halnya dengan x kurang 4. Kalau dikali positif atau bagian positifnya tetap x kurang 4. Dan jika dikali negatif maka menjadi negatif x, negatif kali negatif menjadi positif 4. Oke, kita kerjakan secara bertahap. Tahap pertama, kita ambil yang positif dengan yang positif. Saya tulis untuk lebih memahami. Ambil yang positif dengan yang positif. Ini tadi x kurang 1. X kurang 1 dan x kurang 4. X kurang 1 ditambah x kurang 4 sama dengan 6. Kita bisa lanjutkan. X ditambah x. 2x. Min 1 ditambah min 4. Berapa? Oke, negatif 1, negatif 4, negatif 5. Tetap sama dengan 6. 2x sama dengan 6. Negatif 5 ke kanan menjadi positif 5. 2x sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. X sama dengan 11/2. Kemudian kita lanjutkan kombinasi yang kedua. Bagian pertama tetap positif. Dan bagian yang kedua kita ambil yang negatif. Seperti itu ya. Bagian pertama kita ambil yang positif. X kurang 1 ditambah. Bagian kedua kita ambil yang negatif. Negatif X tambah 4.
negatif X tambah 4. Boleh langsung kita jumlahkan karena ini ada positifnya. Boleh juga nanti kita lepas kurungnya seperti ini. X kurang 1 tambah, dan negatif ini menjadi negatif. Positif kali negatif menjadi negatif X. Dan positif kali positif tetap positif 4. Tetap sama dengan 6. Tetap sama dengan 6. Kita lihat. X dikurang X. 1X kurang 1X 0. Negatif 1 tambah 4 3. 3 sama dengan 6. Dari bentuk ini sudah terlihat tidak ada lagi nilai X. Jadi bagian kedua ini tidak memenuhi. Kemudian kita lanjut ke bagian ketiga. Kita ambil negatif dan positif kombinasinya. Negatif dan positif. Pada bagian pertama kita ambil yang negatif, yaitu dalam kurung negatif X tambah 1, kita tambah. Bagian kedua kita ambil yang positif, X kurang 4 sama dengan 6. Kita lihat, kita buka kurungnya, negatif X tambah 1 tambah X, positif kali positif positif, positif kali negatif negatif, negatif 4 sama dengan 6. Negatif 1X tambah 1X. Oke, 0, habis. Jadi tidak ada lagi nilai X-nya. 1 dikurang 4, negatif 3 sama dengan 6. Sama dengan bagian kedua tadi, sini tidak memenuhi. Dan juga tidak ada lagi nilai X yang menjadi himpunan penyelesaian. Lalu bagaimana? Yang keempat. Yang keempat kita ambil negatif dan negatif. Di bagian pertama kita ambil yang negatif. Negatif X tambah 1 ditambah, dari soal ini ada tambahnya, negatif X tambah 4. Negatif X tambah 4 sama dengan 6. Kita lepas atau hilangkan kurungnya dulu. Negatif X tambah 1, positif kali negatif, negatif X, positif kali positif, positif 4 sama dengan 6. Negatif 1X, negatif 1X menjadi negatif 2X. 1 ditambah 4 menjadi positif 5 sama dengan 6. Negatif 2X sama dengan 6 dikurang 5 jadi 1. Dan jawaban akhirnya adalah X sama dengan 1 per negatif 2. 1 per negatif 2. Atau kalau kita ubah, positif bagi negatif, negatif setengah. Sehingga dari jawaban soal ini hanya 2 bagian yang memenuhi syarat. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi, yang pertama tadi kita dapat 11 per 2. Dan yang berikutnya kita dapat negatif setengah. Atau bisa dibalik, negatif setengah dan 11 per 2. Sekali lagi, kombinasi di sini untuk mendapatkan 4 jawaban mana di antara 4 itu yang memenuhi syarat. Bisa 4-4-nya, bisa juga hanya sebagian, atau bahkan bisa jadi tidak memenuhi syarat semua, atau himpunan kosong. Baik, demikian penjelasan saya. Nanti tetap akan ada beberapa latihan dan contoh soal yang harus kita kerjakan. Karena pada prinsipnya matematika itu bukan mencatat, bukan menghafal, dan sekedar memahami, tetapi banyak latihan. Teruslah banyak latihan, kerjakan soal-soal yang terdapat buku, tanyakan kepada guru Anda, baik melalui pesan singkat WA maupun di Google Classroom. Dan ingat, setiap ada kemauan pasti ada jalan, setiap ada usaha pasti ada hasil yang terbaik. Selamat belajar, tetap semangat, dan mudah-mudahan kita semua tetap cepat bertemu dalam pembelajaran di sekolah. Tetap semangat, sampai jumpa pada pembelajaran Arya Inspiratif Channel berikutnya. Ingat, jangan lupa subscribe Arya Inspiratif Channel dan jangan lupa like video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.